bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari sekarang kita nyanyikan pujian ini dengan hati bersyukur, masuki hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman di tempat ini. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Root and Blessing spesial KGC, dan malam hari ini kita akan bincang-bincang santai untuk membahas satu tema yang sangat menarik malam hari ini. Sebelum kita bincang-bincang santai, mari kita nyanyikan satu pujian. Kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibendung, jalinkan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turun kehendak-Mu, makalah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
terjadi. Pakailah sesuai rencanamu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Tuhan Kau boleh kumpulkan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan membahas Tuhan beberapa hal mengenai tema kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Bahkan kami berdoa bagi teman-teman kami yang ada di rumah dan menyaksikan Ruteng Blessing lewat media, HP atau apapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjangkau mereka Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang menyaksikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom, shalom. Ya, apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul dalam Ruteng Blessing spesial Kak Gisi pada malam hari ini, dan kita akan membahas satu tema yang menarik. Tema ini kebetulan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Ya, temanya adalah gosip. Ya, gosip salah atau lumrah. Ya, untuk mengawali tema kita pada malam hari ini, saya akan mulai dengan satu pertanyaan dulu, dan saya akan lemparkan kepada teman-teman Kak Gisi yang ada di tempat ini. Pertanyaan pertama, apa itu gosip? Jadi menurut teman-teman, apa pengertian gosip menurut teman-teman sendiri? Ya, pertanyaan ini saya minta Olive untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Olive. Di gosip, konteks saya adalah obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang seseorang atau pengunjingan. Jadi gosip itu sering dilakukan oleh dan bahkan anak kecil sampai orang dewasa juga sering melakukan gosip. Jadi gosip ini motivasinya adalah rasa dengki atau kekesalan dalam hati, atau juga bisa karena ada rasa jengkel dengan orang lain atau kebencian sama orang lain, jadi kita gosip orang itu sepuas-puasnya kita sampai kita bisa menjelek-jelekan mereka. Oke, baik. Menurut Olive itu gosip itu menggunjingkan seseorang, menceritakan kejelekan orang lain bersama-sama dengan orang lain gitu. Iya. Jadi malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Yunus Timo. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bapak. Jadi Bapak Pendeta Yunus Timo yang akan melengkapi jawaban daripada Olive. Kalau Olive tadi bilang gosip itu
menceritakan kejelekan orang lain. Bagaimana dengan pendapat dari Bapak Pendeta Yunus Dimas sendiri? Silahkan Bapak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom anak-anak yang isi yang ada di rumah. Tema yang cukup menarik malam ini, kita bicara tentang gosip salah atau lumrah. Itu artinya bahwa mungkin kita lihat pengertian yang diberikan oleh Olive itu bahwa gosip itu obrolan antara dua orang atau lebih tentang cerita-cerita negatif sebenarnya, atau yang bahasa itunya dia bilang perguncingan. Jadi ada sesuatu yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang ada di pandangan kita, kemudian itu kita bisa angkat jadi satu bahan perbincangan, dan dalam perbincangan itu semakin dalam itu akan menuju kepada sebuah titik yang kita sebut sebagai negative thinking atau berpikir negatif tentang seseorang. Nah, sebenarnya gosip ini kalau kita menceritakan sesuatu tentang hal yang saling membangun, mungkin itu akan membuat kita lebih maju ke depan. Tapi kalau itu sudah masuk kepada ranah kita membicarakan tentang si A misalnya, kemudian kita ambil sisi negatifnya dan itu jadi perbincangan, maka ini yang sebenarnya salah, gitu. Nah, kenapa judul kita malam ini gosip itu salah atau lumrah? Sebenarnya sesuatu yang dilakukan secara terus menerus itu menjadi lumrah. Kira-kira gitu. Jadi dilakukan tanpa ada yang rem atau tanpa ada yang mengingatkan, tanpa ada yang mengkanternya, maka itu akan menjadi sesuatu yang lumrah. Ya, sudah terbiasa lah orang itu bergosip dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, Alkitab bilang begini. Coba perhatikan sebentar di Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada perkataan kotor itu keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Garis bawahi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi menceritakan tentang keunggulan orang, hebatnya seseorang, pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh teman rekan kita, terus itu menjadi obrolan dan memotivasi kita, misalnya ya Merlin ya, memotivasi kita, saya juga pingin seperti dia supaya lebih maju, saya pingin tahu kiat-kiatnya kayak apa. Nah, itu mungkin obrolan yang positif. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang negatif, seseorang kemudian itu menjadi obrolan yang panjang lebar dalam percakapan kita, itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 itu perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan cuma caci maki orang, kita mengucapkan kata-kata fas kepada orang, tidak, tetapi perguncingan tentang negatifnya seseorang itu udah masuk ranah perkataan kotor. Sebenarnya sih. Jadi Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Efesus. Ini bayangkan dari tahun begitu lama sekali Paulus sudah mengingatkan orang Efesus supaya pakai perkataan yang baik untuk membangun. Itu berarti naturnya kita ini sebenarnya ada perkataan baik di mulut ini untuk kita membangun orang lain, menceritakan sesuatu kepada orang lain. Tapi terkadang di dalam ranah perbincangan 1, 2 atau 3 orang itu tidak selalu positif. Kadang-kadang pas lagi bicara ada orang lewat, wah itu jadi bahan perbincangan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu Efesus bilang kepada orang-orang, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus untuk mereka memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana itu diperlukan. Jadi setiap pembicaraan itu ada perkataan yang membangun,
di mana itu diperlukan. Misalnya waktu kita bicara tentang sesuatu, itu diperlukan oleh Melin misalnya, karena dia sangat membutuhkan encourage, dorongan untuk maju dan lain sebagainya. Waktu kita bicara berkaitan dengan membangun, itu menolong dia. Ataupun misalnya yang lain-lain. Dan satu ayat lagi ya, lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Keluaran pasal 23 ayat 1 berkata begini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi perguncingan, berbicara tentang negatifnya orang dan lain sebagainya, Tuhan beritahu kepada Musa untuk orang Israel, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jadi melebih-lebihkan itu kan sebuah kebohongan. Apa menceritakan kekurangan orang lain misalnya yang tidak sepantasnya, itu bukan jadi bagian kita, apalagi udah masuk ke area privasinya orang. Selain daripada kita berdosa kepada Tuhan, ya kita juga bisa dituntut secara hukum. Kan ada pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik misalnya. Kalau cuma sekedar bergosip dan selesai di situ baik. Tapi kalau dari hasil gosip itu dia berpindah ke orang lain, ke beberapa orang yang lain, terus itu sampai kepada orang yang kita bergosip misalnya, yang kita gosipin namanya, maka ini akan urusannya panjang. Bisa aja dibawa ke ranah hukum. Sehingga kita mesti lebih hati-hati. Makanya Keluaran pasal 23 bilang jangan engkau menyebarkan kabar bohong atau memelintir sesuatu kemudian. Nah ini nanti akan juga bisa kita lebih jauh bicara tentang bullying. Ya kan dari gosip itu akan bisa jadi bahan olok-olokan, bahan sindiran dan lain sebagainya. Dan itu sangat melukai kalau menurut saya, dan Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melakukan seperti itu. Saya pikir bicara tentang gosip ya sebenarnya ini obrolan dua atau lebih orang tentang cerita negatif tentang seseorang atau orang lain. Demikian ya. Iya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi gosip itu adalah obrolan 2 atau 3 lebih orang yang menceritakan hal-hal negatif tentang seseorang, tentang orang lain. Iya. Lalu kira-kira mengapa orang suka sekali bergosip? Jadi pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Geo. Kira-kira mengapa, alasannya apa orang-orang suka bergosip? Jadi silahkan Geo. Gosip ini merupakan obrolan tentang seseorang, menceritakan tentang keburukan seseorang atau sisi negatif dari seseorang. Nah, ketika seseorang menceritakan tentang kejelekan dari orang lain, maka orang itu pasti akan berasumsi bahwa dirinya superior, dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal belum tentu seperti itu faktanya. Yang pertama, yang kedua, kegiatan gosip ini merupakan kegiatan yang kurang positif untuk dilakukan. Tapi ada beberapa orang di luar sana yang membuat gosip ini menjadi suatu kebiasaan, sehingga dengan kebiasaan ini mereka bisa lebih akrab dengan teman mereka, atau bahkan mereka bisa mempunyai lebih banyak teman lagi yang punya kebiasaan yang sama seperti dia. Ya, baik. Jadi kalau menurut Geo sendiri, alasan mengapa orang bergosip itu karena saat membicarakan kekurangan orang lain, orang yang berbicara itu merasa lebih superior atau dia merasa lebih baik daripada orang yang dia bicarakan itu. Kemudian yang kedua, dengan bergosip malah bisa menambah teman. Jadi semakin dia bergosip, dia semakin punya banyak teman karena semakin banyak yang ikut nimbrung untuk ceritakan orang lain, gitu, ceritakan kejelekan orang lain. Iya. Lalu bagaimana menurut Bapak Pendeta Yunus Timus sendiri, kira-kira apa yang menjadi alasan orang-orang mau bergosip atau menceritakan hal-hal negatif tentang orang lain? Mungkin yang pertama, karena kita makhluk sosial. Jadi pada dasarnya di dalam bersosialisasi
kita akan temukan banyak hal positif di sana, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Apalagi ketika orang itu duduk ngerumpi misalnya, maka mereka akan temukan topik-topik yang ringan, yang gampang dicerna, tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu panjang lebar dan dalam. Sehingga apa sih yang menjadi penyebab untuk atau mengapa orang itu suka bergosip? Yang pertama, dia makhluk sosial, tentu selalu ada obrolan-obrolan di antara hubungan antara satu sama yang lain. Nah, di obrolan-obrolan ini, selain kita mungkin ngobrol tentang pekerjaan, ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang pelayanan, nah biasanya itu diselip dengan hal-hal yang berbau gosip. Berbau gosip misalnya, kamu sudah tahu enggak kalau si A itu dia baru saja didatangin sama penagih hutang, dan wah, itu nanti bisa jadi ceritanya panjang sekali. Jadi mengapa orang bergosip? Saya setuju dengan apa yang Kio bilang tadi, bahwa yang bergosip itu memposisikan dirinya sebagai para superior, orang-orang yang lebih bagus, lebih hebat, lebih berprestasi, pokoknya lebih lah daripada orang yang digosipin itu. Karena orang digosip itu akan ditaruh di posisi yang buruk, entah itu dia kurang cantik, entah itu dia kurang kaya, entah dia itu orang yang tidak jujur, pokoknya semua kejelekan di dalam pergosipan itu, saya bilang pergosipan ya, itu akan selalu yang bergosip itu mereka adalah para superior, arti orang yang merasa diri baguslah daripada yang digosipin. Yang digosipin itu adalah jelek-jelek semua. Jadi apa ya? Ya karena merasa diri lebih baik, makanya kita mengkomentari orang lain, mulai dari cara dia jalan, dari cara dia berpakaian, cara dia bicara, apalagi dia punya buah ide pikiran dan lain sebagainya, itu akan jadi bahan pergunjingan di kelompok para penggosip ini. Nah, saya bilang para penggosip karena itu kenapa bisa terjadi? Ini pertama, makhluk sosial, yang kedua karena dia memang menganggap diri superior. Kemudian gosip itu apalagi dengan canda tawa tidak bermaksud untuk menjelekkan sih sebenarnya, tapi karena dimulai dengan candaan-candaan yang ringan, akhirnya ini bisa terbawa masuk ke dalam perbincangan yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, saya mau bilang bahwa karena ini obrolan ringan, maka sangat mudah siapapun bisa mengeluarkan ide untuk menjadi bahan gosip. Itu. Kemudian yang berikut lagi, kalau kita perhatikan baik-baik, pada dasarnya orang itu punya sebuah keinginan untuk mengetahui tentang orang lain. Jadi dalam hidup bermasyarakat itu, saya misalnya ingin tahu tentang keadaan keluarga tetangga saya, gitu. Atau tentang hal-hal yang terjadi di orang-orang di sekitar. Itu sudah jadi kebiasaan atau bawaan tiap orang tuh ingin tahu tentang siapapun. Sehingga begitu ada yang memunculkan satu materi gosip tentang si A, semua ingin tahu apa sih yang terjadi dengan si A, begitu. Nah, itu beberapa hal saya pikir yang menjadi dorongan untuk orang-orang itu suka bergosip, ingin tahu tentang orang lain, merasa diri superior, kemudian sebagai makhluk sosial ini untuk supaya dapat banyak teman, tadi dia bilang dapat banyak teman dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima mungkin dari gosip itu
karena kita sama-sama punya kepentingan di dalam materi gosip itu, maka itu akan menjadi alat perekat untuk lebih akrab lagi, lebih apa ya, karena satu kesukaan akhirnya bisa itu menjadi hal untuk membangun keakraban di tengah-tengah satu kelompok atau satu golongan. Ya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus yang sudah memberikan jawaban tentang pertanyaan mengapa atau alasan apa orang-orang mau bergosip. Tadi yang Bapak sampaikan itu yang pertama karena makhluk sosial, jadi ingin berbaur dengan orang lain dengan cara bergosip. Kemudian gosip itu obrolan yang ringan sehingga mudah sekali untuk dibicarakan oleh orang. Kemudian ada juga masyarakat itu memiliki rasa ingin tahu, kita punya rasa ingin tahu terhadap orang lain, jadi kita bisa bergosip tentang orang lain. Ya tentunya saat kita bergosip itu ada akibat-akibat yang timbul. Kira-kira akibat apa yang timbul dari bergosip itu sendiri? Saya akan memberikan pertanyaan ini kepada teman-teman KGC dan saya minta Melin akan menjawab pertanyaan ini. Kalau dari saya, akibat dari bergosip ada beberapa hal. Yang pertama, satu, memicu penyakit hati. Yang kedua, sering bergosip juga dapat memicu penyakit di tubuh. Yang ketiga, merenggut hari produktif. Terus, tidak bisa mengembangkan diri karena sering bergosip. Dan terlalu sering bergosip juga dapat menggambarkan kualitas diri kita. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dari Melin. Ada 5 hal yang Melin sampaikan tadi. Lalu kalau menurut Bapak Pendeta Yunus sendiri, kira-kira apa akibatnya kalau kita terlalu sering bergosip atau menceritakan keburukan, menceritakan hal-hal negatif tentang orang lain? Ya, yang pasti kalau kita menceritakan bergosip itu yang melanggar firman, pasti yang pertama. Kenapa melanggar firman? Karena firman Tuhan ajar kita untuk selalu berkata-kata, bersemangat, membangun dan lain sebagainya. Sementara gosip itu adalah sisi negatifnya, gitu. Sehingga apa yang Melin bilang tadi bahwa bisa membuat orang jadi sakit hati, gitu. Lah, kita tidak bisa menjamin apa materi gosip kita tentang si A itu tidak sampai ke telinga orang tersebut. Saudara bisa membayangkan, adik-adik bisa membayangkan kalau sampai pergosipan itu sampai kepada yang bersangkutan, maka yang bersangkutan yang pertama pasti akan sakit hati. Kemudian yang berikut pasti bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan rasa benci yang makin dalam terhadap orang yang kita bicarakan. Jadi tadinya bencinya cuma sedikit, tapi gara-gara pergosipan yang makin dalam, wow, itu makin dalam rasa bencinya atau ketidaksukaan kepada si A atau si B tadi. Kemudian yang berikut Merlin, kalau kita lihat kenapa atau apa akibat daripada gosip tadi, ya itu sangat membuang-buang waktu kita yang harus dipakai untuk bekerja, yang harus dipakai untuk lakukan sesuatu, karena tadi udah penuh di sini, itu nggak selesai di tempat duduk, waktu pulang di rumah pun dia pakai telepon misalnya. Akhirnya waktu yang harus menyiapkan makanan untuk keluarga misalnya, atau dia harus menyelesaikan pekerjaan apa, dihabisin dengan waktu produktifnya itu habis dengan melanjutkan cerita-cerita yang tadi. Padahal itu cuma asumsi, belum tentu betul, gitu loh. Belum tentu betul. Jadi ini mohon perhatian kita semua bahwa ketika kita masuk di dalam jebakan gosip ini, kamu akan kehilangan waktu produktif. Yang harusnya untuk kerja, kamu cuma berpikir tentang orang itu, artinya kita bisa sakit kepala. Tadi Melin bilang bisa menimbulkan penyakit di tubuh, ya kan? Juga kita bisa sakit hati, bisa kena berbagai penyakit karena
yang kita pikirkan itu sesuatu yang buruk tentang seseorang gitu. Jadi hati pasti sakit. Yang pertama berdosa kepada Tuhan, tidak sesuai firman. Kemudian juga kita kehilangan waktu produktif kita. Dan yang terakhir saya suka yang Melin bilang, itu menunjukkan kualitas kita gitu. Menunjukkan siapa kamu, siapa saya, siapa Merlin, siapa Gio, jika kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal gosip tadi. Jadi kualitas hidup kita juga ditentukan dengan apa yang keluar dari mulut kita gitu. Makanya tadi kenapa orang bergosip, karena dia merasa dia superior, dia lebih hebat dari orang yang digosipin, sehingga dia berani menceritakan tentang orang itu punya hal A, B, C, D misalnya gitu. Nah dari situ kita temukan bahwa oh ternyata dampak dari bergosip ini sebenarnya ya orang bisa tahu kualitasnya si A, si B, si C itu dari ketika dia bergosip itu. Oh ternyata dia cuma bisa begitu aja, bisa begitu. Selebih daripada itu sama sekali nggak bisa apa-apa gitu. Jadi akibat buruk dari gosip itu sebenarnya adalah sangat merugikan kita gitu. Akan membuat kita makin pahit, makin benci, makin dalam ketidaksukaan. Karena semakin kita menceritakan sesuatu, nanti diulang lagi. Nah itu menyebabkan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Dan itu hal yang bisa menjadi penyebab ketika kita terus ada dalam perkuncingan seperti itu. Oke ya, Merlin? Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi akibat dari bergosip ini ada macam-macam, dapat memicu sakit hati daripada orang yang digosipkan. Kemudian bergosip itu juga merugikan diri kita sendiri kalau kita bergosip, karena waktu kita tersita, waktu kita terbuang yang seharusnya bisa kita pakai untuk hal lain yang lebih produktif, lebih baik, justru kita pakai untuk membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang orang lain. Kita bergosip tentang orang lain. Padahal waktu saat kita bergosip itu bisa kita pakai untuk hal yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang saya suka juga tadi Bapak sampaikan bahwa bergosip itu menggambarkan kualitas diri kita sendiri. Jadi saat kita mengeluarkan kata-kata, saat kita bergosip tentang orang, orang akan tahu bagaimana kualitas kita dari perkataan kita sendiri. Iya. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yunus, dan ini merupakan satu pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup juga. Dan pertanyaan ini saya langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Yunus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak bergosip? Bagaimana Gitu. cara mengatasi supaya kita tidak bergosip? Pernah tidak kalian bergosip? Ya pernah tidak? Ya apa namanya, ya jujur, setiap kita pernah terlibat di dalam apa namanya, saya mau bilang arena pergosipan. Nah, bagaimana sih mengatasi agar tidak bergosip? Yang pertama adalah tahan mulutmu untuk jangan mengeluarkan kata-kata yang kamu tidak tahu tentang seseorang. Misal, tahan mulut, tahan hati, tahan telinga. Gitu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Karena tadi kita bilang gosip itu adalah perbincangan yang ringan-ringan, ya kan? Yang tidak berat, yang tidak membutuhkan analisa, pemikiran yang lebih dalam. Ringan dan didorong oleh habitat kebiasaannya apa namanya orang-orang untuk kalau duduk kumpul itu apa sih yang menjadi bahan yang paling cocok untuk diperbincangkan. Dengan demikian Merlin, maka bagaimana sih mengatasi agar supaya kita tidak bergosip? Selain tahan mulut, tahan telinga, tahan hati, maka saya punya 3 kiat untuk hilangkan kebiasaan gosip. Yang pertama itu mesti berpikir sebelum bicara. Kadang-kadang ada orang itu bicara dulu,
Selesai baru dia pikir, aduh tadi ternyata saya ngomong salah, terus saya ngomong tadi. Jadi harus belajar untuk, apalagi anak-anak muda, mesti belajar untuk berpikir sebelum bicara. Sehingga kita tahu efeknya kalau kita bicara itu kayak apa. Kemudian yang kedua, usahakan supaya membicarakan hal-hal yang membangun. Kalau kita bicara hal yang membangun, maka kita akan terhindar dari gosip. Sebab yang kita bicara itu tentang future, tentang masa depan. Yang kita bicara itu tentang harapan-harapan ke depan. Sehingga tidak ada lagi bagian yang kita buka untuk kita memperbincangkan tentang kelemahan orang. Kita sementara bicara bagaimana caranya untuk ke depan future kita ini akan lebih dahsyat. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini penting nih untuk kalian mencari lingkungan yang membawa kalian kepada pergaulan yang baik. Sebab kalau kita bilang kebiasaan yang buruk itu merusak hal-hal yang baik untuk akan datang, hingga pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi 3 hal ini yang harus jadi tips untuk kita, yaitu pikir sebelum bicara. Nah, saya mau jelaskan dulu tentang berpikir sebelum bicara atau think before you speak. Nah, berpikir sebelum berbicara itu ada huruf T, H, I, N, K, think ya. Jadi T itu adalah is it true? Artinya bahwa yang diperbincangkan itu apakah benar atau tidak. Nah, ini akan menjadi saringan untuk kita tidak terjebak di dalam hal pergosipan tadi. Jadi T adalah is it true? Kemudian H itu is it helpful? Jadi apa yang bisa membantu kita dari perbicaraan yang tadi kita bilang gosip itu. Kemudian I sendiri itu is it inspiring? Jadi inspirasi apa yang kita bisa dapat dari perbincangan itu. Kemudian N itu adalah is it necessary? Apa itu perlu? Kalau tidak perlu ngapain mesti dibicarakan. Kemudian yang terakhir K itu adalah is it kind? Artinya bahwa apa itu baik untuk kita. Jadi kalau kita bicara tentang pikir sebelum bicara atau think before you speak, maka anak-anak muda mesti punya 1, 2, 3, 4, 5 hal, yaitu apakah perbicaraan itu benar, apakah pembicaraan itu membantu saya, apakah pembicaraan itu menginspirasi saya, apakah pembicaraan itu perlu bagi saya, dan yang terakhir apakah pembicaraan itu baik bagi saya. Jadi kalau kita punya 5 hal ini akan menjadi saringan yang kuat untuk menahan kita tidak cepat berkata-kata, tapi berpikir dulu. Sebab kalau kita bicara baru berpikir, maka itu bisa menjadi jebakan yang merusak hari depan kita. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke judul kita malam ini ya. Gosip perlu atau lumrah? Atau gosip itu hal yang benar atau sudah menjadi kebiasaan? Jadi dari perbincangan kita malam ini saya menyimpulkan begini, bahwa di mana-mana bisa terjadi gosip, di kelompok manapun juga, baik itu formal informal, 2 atau 3 orang ataupun dalam jumlah banyak, apalagi kita ingin untuk membangun suasana keakraban. Biasanya topik gosip itu adalah diwujudkan dalam bentuk guyonan, apalagi dalam bentuk cerita-cerita yang bikin fun. Tetapi kadang-kadang kita menggunakan topik seseorang itu sudah jadi bahan bulian untuk orang tersebut. Gitu. Apalagi udah omong sampai ke hal-hal yang sebenarnya privasinya orang tersebut. Nah, itu kadang-kadang yang disebut jebakan gosip. Jadi malam ini kalau dikatakan gosip itu benar atau apa tadi?
Salah atau lumrah? Gosip itu salah atau lumrah? Ya kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, saya mau bilang gosip itu kalau sudah condong kepada mengeluarkan perkataan-perkataan sia-sia untuk orang lain, membuat orang terluka, sakit hati, kemudian kita sendiri menempatkan diri sebagai superior dan orang lain yang salah, kita yang benar. Selalu kalau kita ngomong tentang orang, terus kita memposisikan diri sebagai orang yang benar dan yang kita bicarakan itu orang yang salah. Maka saya mau bilang ini salah, tidak boleh gitu. Ya mungkin orang bilang ya gosip lumrah lah, di mana-mana semua orang gosip kok. Tadi mulai dengan Oli berkata bahwa dari anak kecil sampai orang tua renta semua kalau duduk pasti ngobrolnya itu gosip gitu. Tapi malam ini kita belajar bahwa gosip itu sebenarnya mesti dibawa kepada hal yang positif. Kalau misalnya kita kumpul begini, ayo ngomong bahas sesuatu topik yang di luar daripada membicarakan tentang keburukan, kejelekan orang, keburukan, kejelekan gereja, keburukan, kejelekan denominasi lain, keburukan, kejelekan kelompok pemuda yang lain. Itu akan membuat kita meruncing keadaan untuk kita mulai menaruh rasa negatif kepada orang lain, negatif thinking. Sehingga saya mau bilang, gosip itu adalah hal yang salah. Tapi gosip akan menjadi baik ketika kita mulai membicarakan hal-hal yang memiliki future atau masa depan. Saya pikir ini yang bisa menjadi closing statement dari pembicaraan kita malam ini. Karena kita tahu gosip itu salah, maka kita mesti berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak masuk dalam jebakan pergosipan di dunia ini. Saya pikir itu Merlin, sekiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yunus, dan pertanyaan terakhir tadi atau pertanyaan keempat itu sebagai pertanyaan penutup, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Ruteng Blessing pada malam hari ini, baik teman-teman yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Yunus Timu, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup pertemuan Ruteng Blessing kita malam hari ini, saya minta Bapak Pendeta Yunus untuk berdoa. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, malam ini ajar kami supaya yang keluar dari bibir mulut kami adalah hal yang membangun, hal-hal yang menyenangkan, hal yang membuat orang termotivasi. Bahkan yang keluar dari mulut kami itu semua adalah perkataan firman. Untuk itu kami mohon bantuan Roh Kudus bagi kami anak-anak muda dalam kehidupan kemudaan kami mulai melatih diri menjadi pribadi yang berkualitas. Sebab apa yang keluar dari mulut kami itu menentukan kualitas hidup kami. Siapa kami bisa dinilai lewat perkataan kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa menjadi orang-orang yang membawa dampak sukacita, membawa dampak kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Apapun yang kami ucapkan dan kami perkatakan itu sekiranya menolong banyak orang. Terima kasih Bapak, Engkau ada di bincang-bincang kami KGC malam ini, khususnya KGC Ruteng. Ini boleh menjadi berkat bagi semua, bagi kami yang hari ini jadi narasumber, termasuk juga semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu, dan sekarang kami akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Sekiranya anugerah, kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di surga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.